Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mu, di samping saya ada Kang Dea dan teman saya Kang Arya. Insya Allah sore hari ini pukul 17:15 kami akan berangkat ke Kabupaten Lumajang melalui jalur darat dengan kendaraan kereta api. Mudah-mudahan lancar. Insya Allah akan menyampaikan beberapa donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan lancar. Makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mu, di samping kanan saya ada Mas Adib. Alhamdulillah hari ini saya sudah di Malang dan inilah paket-paket yang kami bawa dari Bandung untuk diserah terimakan melalui PT Peduli, dan insya Allah kita tahu proyek ini sangat bagus. Mudah-mudahan lancar dan bisa tersampaikan kepada korban terdampak di sini. Mas Alif, saya terimakan paket ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kang. Bismillah, semoga paketnya dapat bermanfaat bagi yang korban bencana di sana. Semoga jamaah Khalifah Tur berbagi dan Khalifah Tur semoga diberkahi Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alif. Hari ini juga kita akan meninjau ke lapangan. Mudah-mudahan bisa tersalurkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Khalifah Berbagi sudah sampai di lokasi untuk penyerahan amanah dari para donatur, dan kami didampingi oleh PT Peduli, juga oleh warga yang menerima. Mudah-mudahan paket ini bisa bermanfaat melalui koordinatornya di lapangan, Mas Agus. Bapak Mas Agus, saya titipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket dari Khalifatur dan DT Peduli saya terima. Semoga paket ini bermanfaat dan berkah bagi Khalifatur dan DT Peduli. Amin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja laporannya para donatur, dan kami ucapkan terima kasih ke DT Peduli yang sudah mendampingi kami dari Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan paketnya yang diterima oleh warga bisa bermanfaat buat korban terdampak bencana erupsi di Gunung Semeru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai Kang Dea? Mangga Pak Mu, kalau mau dimulai. Kita cek dulu nih. Assalamualaikum Ustaz Aang. Waalaikumsalam Pak Mo. Boleh dimulai Ustaz? Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah menjaga segala niat hati kita, dan semoga Allah membukakan pintu rahmat ilmunya
sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat salam itu juga terlimpahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita dicatat sebagai umatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir para guru-guru kita, ada Bunda Empet, ada Pak Rustam Sumarna, juga ada para ibu bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pertama, panduan mengikuti kajian di pagi hari ini, pastikan nama institusi Anda sesuai di layar monitor. Untuk merubah nama, sudah ada fiturnya di layar monitor. Nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP Ibu dan Bapak. Matikan mikrofon selama Zoom meeting berlangsung. Tuliskan pertanyaan di fitur chat dan berkenan bisa mengisi formulir umpan balik sebelum webinar selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan beberapa hal sedekah dakwah kajian subuh di series kedua ini, update per tanggal 14 Januari, itu totalnya berjumlah Rp2.151.000. Nah, ada pengeluaran kemarin kaitannya dengan pengiriman paket untuk sahabat-sahabat kita, kaitannya dengan door prize pekan ke belakang ya yang mendapatkannya. Jazakumullah khairan katsira, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan setiap langkah awal Ibu Bapak mensupport kajian pagi ini mudah-mudahan dimudahkan ya dan dilancarkan. Dan kami mengundang siapapun Ibu dan Bapak untuk saling berbagi melalui Khalifah Berbagi. Tetap kami masih membuka untuk bantuan kemanusiaan untuk saudara kita yang ada di terkena terdampak di Gunung Semeru. Dan total dana per tanggal 14 Januari itu 23.266.421 plus ada titipan wakaf Quran untuk para anak-anak yang terkena dampak di Semeru, para santri itu 40 Al-Quran. Insya Allah resminya kami akan tutup Khalifah Berbagi ini nanti di akhir Januari. Ya, mudah-mudahan sedekah wakaf yang Ibu Bapak sampaikan menjadi pahala yang tidak terputus dan mudah-mudahan menjadi pelindung kelak di akhirat. Insya Allah kami masih membuka bantuan donasinya, silakan. Dan ini rencananya pemerintah daerah setempat akan membuat hunian sementara. Namun demikian kami hanya bisa melengkapi dari sisi perlengkapan rumahnya saja. Mudah-mudahan mencukupi dana yang ada. Ya, inilah rencananya pemerintah setempat memberikan lahan 10x10 dengan luas bangunan 6x5 meter buat para warga yang terkena dampak di erupsi Gunung Semeru. Kang Dea, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga tergugah untuk saling berbagi melalui Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan menjadi jalan rahmat dan keberkahan, pintu rezekinya terbuka, amin, dan menjadikan pahala yang tidak terputus. Demikian informasinya. Hari ini akan dipandu oleh Ustadz Haji Dr. Aang Ridwan, Master Agama. Kami persilakan Ustadz dengan temanya memantik rahmat ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tafadhol Ustadz. Izin share screen dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala sabiha wala misla wala niddalah wala hadda wala jussata wala a'dha'alah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sabiyyuhu wa habibuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim al-qail fi muhkami kitabih inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, guru-guru saya, Pak Haji Rustam Sumarna, Bu Haja Empet, Prof. Benny Joy, sahabat saya ada masuk nih Pak Agus Setiadi, Pak Agus Riyadi, Pak Haji Muh, Kang Dea, Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di ruang maya kali ini, insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Insya Allah dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya ingin mencoba menyampaikan topik kajian tentang memantik rahmat ilahi. Ibu dan Bapak sekalian, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Abi Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasul bersabda, kata Rasul, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang, kata Rasulullah, tidak akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Sahabat itu kaget, qalu wala anta ya Rasulullah. Kalau demikian sama dengan amal engkau ya Rasulullah. Rasul menjawab, wala ana illa ayyataghammadanillahu bifadli wa rahmatih. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu, kata Rasulullah, bukan amal kita, tetapi karunia dan rahmat Allah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita beribadah, itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Tetapi yang bisa memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Untuk memahami hadis ini harus dipahami dari hadis yang lain supaya tidak terjadi kontroversi. Dalam hadis yang lain disebutkan suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada seorang Bani Israel, usianya sudah 500 tahun, ia gunakan semuanya untuk beribadah. Karena itu Allah ngasih fasilitas hidup yang luar biasa. Dia tinggal di atas bukit, di atas laut, kemudian segala fasilitas kehidupan kesehariannya dipenuhi oleh Allah. Dia begitu khusyuk beribadah kepada Allah. Lalu Jibril atas perintah Allah menyampaikan sebuah informasi menggembirakan. Wahai hamba Allah, engkau akan masuk surga karena rahmat Allah. Tiba-tiba orang yang rajin ibadah itu menyanggah, aku masuk ke surga bukan karena rahmat Allah, karena ibadahku kepada Allah. Untuk kedua kali Jibril menyampaikan informasi, engkau masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Kedua kalinya orang itu menyanggah Jibril sembari berkata, aku akan masuk ke surga karena amalku bukan karena rahmat Allah. Ibu dan Bapak sekalian, maka kata sebagian para pencinta hadis, hadis yang mengawali kajian kita pagi hari ini menegaskan bahwa sehebat apapun kita beribadah, itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Surga kita akan dimasukkan ke dalamnya hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna lain bahwa surga yang Allah berikan nanti kepada kita itu tidak akan terbayar oleh sebanyak apapun kuantitas ibadah kita dan sehebat apapun kualitas ibadah kita. Surga sekali lagi hanya akan diberikan berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendapatkan rahmat Allah sesuatu yang harus kita kejar dalam hidup ini. Berikutnya, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, bila hidup kita tanpa rahmat Allah,
Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Hud ayat 47, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Kata Nabi Nuh, ya Rabb, sungguh aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang tidak aku ketahui hakikatnya. Fokus pada kata berikutnya, wa illa taghfirli, dan sekiranya engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan bila sekiranya engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, akum minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang rugi. Kata para pencinta tafsir, ibu dan bapak, bila Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, kita bukan sekedar menjadi orang yang rugi, tetapi kita akan menjadi orang yang binasa. Pada kutub ini, rahmat Allah begitu urgen kita dapatkan bersama-sama. Lalu berikutnya, apa saja bentuk rahmat Allah itu? Ibu dan Bapak, kalau kita kaji esensi rahmat Allah dalam literasi Islam itu begitu luar biasa banyak. Saya mencoba menyederhanakan. Di antara bentuk rahmat Allah itu, yang pertama adalah rezeki. Ketika Pak Mo memiliki rezeki, Pak Mo sedang mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang kedua, sehat wal afiat, sehat jasmani dan afiat ruhani. Itu rahmat Allah. Jadi ibu dan bapak yang hari ini nuju cager beteng, waras badan, tiis celi, herang panon, itu ibu sedang mendapatkan rahmat Allah. 3, rahmat itu adalah kenikmatan dari Allah. Hari ini luar biasa, kita begitu nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, pada saat bangun tidur kita masih bernapas, pada saat bangun tidur kita masih sehat, lalu kita bisa mengikuti kajian ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua orang punya kekuatan untuk bisa bangun subuh, sholat jamaah, lalu ikut kajian. Ini nikmat yang luar biasa dan ini adalah rahmat. Kemudian bentuk rahmat berikutnya adalah kemenangan. Hidup ini adalah kompetisi. Kompetisi itu, ibu dan bapak, menghajatkan salah seorang pemenang. Ya, ketika hidup kita berada dalam kemenangan, paling tidak apa yang kita cita-citakan sudah kita raih hari ini, itu adalah bagian dari kemenangan dan itu adalah rahmat Allah. Berikutnya yang paling populer, rahmat itu adalah cinta dan kasih sayang Allah. Ibu dan bapak, tidak ada kebahagiaan melampaui kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi ketika pagi hari ini kita berada dalam cinta dan kasih sayang Allah, maka kita tengah mendapatkan rahmat Allah. Makna rahmat atau bentuk berikutnya adalah pertolongan. Ibu dan bapak, dalam setiap pojok kehidupan kita, kita pernah terjebak pada sesuatu yang buntu misalnya. Kita mengalami intelektual kuldesak kalau kita dalam yang suka berselancar di dunia pemikiran, kita mentok, kita buntu, susah menemukan jalan keluar. Tiba-tiba Allah mengutus seseorang yang memberikan bantuan. Itu adalah pertolongan. Dan makna rahmat yang paling populer itu adalah surga. Jadi ibu dan bapak sekalian, rahmat itu diantaranya, saya sampaikan diantaranya masih banyak, rezeki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta dan kasih sayang Allah, pertolongan Allah dan surga itu adalah rahmat. Apa yang saya sampaikan tadi, rahmat itu adalah rezeki, silahkan bisa dilacak pada Quran, surah Al-Isra ayat 100, Fatir ayat 2, Al-Isra lagi 28, Al-Kahf ayat 16, begitu juga di ayat ke-18. Rahmat dalam bentuk yang kedua, sehat walafiat, ini bisa dilihat di Quran, surah Al-Jumar ayat 38. Rahmat dalam bentuk kenikmatan bisa dilihat juga dalam Quran, surah Maryam ayat 2, Al-Kahfi ayat 65. Kemudian rahmat dalam arti kemenangan atau pertolongan bisa dilihat dalam Quran surah Al-Ajab ayat
ayat 17, cinta kasih, taufik dan surga. Ibu dan Bapak bisa dilihat ayatnya sudah saya introdusir dan kita tidak cukup waktu untuk mengkaji satu persatu. Kita akan langsung pada topik saja yang kita kaji pada pagi hari ini. Nah, lalu berikutnya kita masuk pada kajian kita, apa saja amaliyah yang bisa memantik rahmat Allah. Sebab ternyata rahmat Allah itu hanya lima yasha, kata Al-Quran, akan Allah berikan pada hambanya yang dikehendaki. Pak Mo, tidak semua orang dikehendaki diberi rizki oleh Allah. Tidak semua orang dikehendaki diberi sehat walafiat oleh Allah. Tidak semua orang dikehendaki diberikan kemenangan, pertolongan, nikmat, cinta kasih, dan sorga oleh Allah. Jadi lima yasha, rahmat Allah itu hanya akan diberikan pada orang-orang tertentu. Saya introdusir dalam analisis sementara saya, tentu ini masih banyak Ibu dan Bapak sekalian. Pertama, pantiklah rahmat Allah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, akhlak untuk memantik rahmat Allah itu mengikuti Al-Quran. Yang ketiga, pantiklah rahmat Allah dengan menyimak bacaan Al-Quran. Yang keempat, pantiklah rahmat Allah dengan menjaga sholat dan menunaikan zakat. Berikutnya, pantiklah rahmat Allah dengan beristighfar. Lalu pantiklah rahmat Allah dengan mendamaikan saudaranya yang sedang bertikai. Juga pantiklah rahmat Allah dengan produktif berbuat baik. Dan jangan lupa minta berdoa kepada Allah supaya kita diberi rahmat Allah. Ini adalah amaliyah pemantik rahmat. Kita kaji satu persatu. Pertama, pantiklah rahmat Allah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat ihtidah bil Quran kita menemukan di Ali Imran 132 Allah berfirman, wa atiullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, war rasula, juga taatlah kalian kepada Rasul. Kenapa? La'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. Jadi rahmat dalam bentuk rezeki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta dan kasih sayang Allah, pertolongan Allah dan surga Allah, kata ayat ini akan diberikan pada ibu dan bapak yang taat hidupnya kepada Allah dan taat hidupnya kepada Rasulullah. Ini di sini Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa rahmat dalam ayat ini adalah ibu dan bapak teraihnya hal-hal yang diinginkan dan dicita-citakan, hilangnya hal-hal yang dikhawatirkan, serta teraihnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kira-kira begini kalau kata Syekh Utsaimin, ibu dan bapak, bila ibu dan bapak taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ibu akan disampaikan oleh Allah pada hal yang diinginkan, akan dihilangkan hal-hal yang dikhawatirkan, dan akan diberi kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi pun mengatakan, bila ibu dan bapak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, rahmat yang akan Allah berikan adalah maaf dan ampunan dari Allah, serta ibu layak disebut sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ibu dan bapak, pantiklah rahmat Allah itu dengan taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang kedua, pantiklah rahmat Allah, yakni rizki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta dan kasih sayang, pertolongan dan surga Allah dengan ittiba atau mengikuti Al-Quran. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kata Allah, Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan, mubarakun, itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hidup kita ingin berkah, fattabi'uhu, kata Allah, ikutilah oleh kalian Al-Quran. Wattaqu, takwalah kalian kepada Allah. Untuk apa? La'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ayat
kita yang kedua ini, rahmat akan Allah berikan ketika ibu dan bapak ittiba, mengikuti. Apa yang diikuti? Kitabun anzalnahu mubarakun, kitab yang diturunkan dengan penuh keberkahan, yakni Al-Quran. Disusul dengan ketakwaan kepada Allah. Endingnya apa? La'allakum turhamun, kita akan mendapatkan rahmat, rizki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta kasih, pertolongan, dan surganya Allah. Lalu saya introdusir di sini 6 kata kunci agar kita bisa ittiba atau mengikuti Al-Quran dari tahap yang sederhana sampai tahap yang cukup rumit. Yang pertama, Pak Muh, ada yang disebut dengan qiraah. Qiraah itu membaca Al-Quran sekemampuan. Membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya. Bolehkah? Tentu saja boleh, Ibu dan Bapak. Mana dalilnya? Kata Rasul, al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil wararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, suaranya enak, makhorijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidanya benar, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya energik dan variatif. Mahir baca Al-Quran seperti Pak Ustadzmu. Gimana kata Rasulullah? Ma'as syafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Amin ya rabbal alamin. Sementara Pak Muh, mereka yang terbata-bata baca Al-Qurannya, suaranya serak cebrek. Nu panjang dibaca pendek, nu pendek dibaca panjang, yang tipis dibaca tebal, yang tebal dibaca tipis gitu ya. Tapi ada kecintaan yang mendalam pada Al-Quran, maka kata Rasulullah, falahu ajroni, bagi orang itu diberi 2 pahala. Jadi Ibu dan Bapak, tidak ada alasan kita belum belajar ilmu tajwid misalnya nggak mau baca Al-Quran. Hanya saja dari qiraah tingkatkan pada tilawah. Kalau tilawah di antara maknanya adalah membaca Al-Quran berdasarkan panduan ilmu dan seninya hingga bacaan Al-Quran enak kita dengarkan. Maka di negara kita ada momentum 2 tahunan yang seringkali disebut dengan musabaqah tilawatil Quran. Setelah itu proses ittiba mengikuti Al-Quran, Ibu dan Bapak, baca juga terjemahnya. Kenapa? Sebab terjemah adalah pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Saat Ibu dan Bapak baca terjemahnya, itu akan menjadi magnet yang memantik rasa penasaran Ibu dan Bapak untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran, hingga kita ingin terus mengikuti Al-Quran. Dari terjemah tingkatkan pada tahap yang keempat, yakni tafsirnya. Ibu Bapak, kalau ittiba, proses mengikuti Al-Quran sudah sampai pada tahap tafsir, maka Al-Quran akan membanjiri kita dengan ragam informasi yang luar biasa hebat. Maka siapapun para ulama, guru-guru kita di pondok pesantren, karena interaksi dengan Al-Qurannya sudah sampai pada tahap tafsir, maka sedikit pun mereka tidak mau jauh hidupnya dari Al-Quran, maka efeknya mereka berada pada fi dilalil Quran. Ya. Lalu dari tafsir tingkatkan pada tahfidz, hafal ayat-ayat Al-Quran, lalu berikutnya tatbikul Quran. Ikuti atau laksanakan perintah Al-Quran sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti dalam kehidupan keseharian kita. Itu kira-kira gambaran sederhana, keyword atau kata kunci dalam konteks ittiba terhadap Quran. Qiraah, tilawah, terjemah, tafsir, tahfidz, dan tatbik itu akan mengantarkan kita la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, berikutnya. Nah, ada hal yang sederhana secara spesifik, masih sebetulnya dalam bingkai ittiba terhadap Al-Quran, yakni menyimak bacaan Al-Quran. Dalam Quran surah Al-A'raf, Allah menegaskan, wa idza quri'al Quran, kata Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran pertama, pastami'u, maka dengarkanlah baik-baik.
itu lahu bacaan Al-Quran itu wa angsitu dan perhatikan dengan tenang. Kenapa? La'allakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi ibu bapak rahmat baik dalam bentuk rezeki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta dan kasih sayang Allah, pertolongan dan surga Allah akan Allah berikan pada ibu dan bapak yang menyimak ketika Al-Quran dibacakan, baik dibacakan secara langsung maupun dibacakan melalui media. Nah, kata ayat ini turunlah ibu dan bapak dalam konteks kawan-kawan yang suka ngaji dengan Al-Quran itu ada etika menyimak bacaan Al-Quran. Jadi pada saat membaca Al-Quran atau Al-Quran dibacakan ada dua etika kata ayat ini. Pertama istima. Apa istima itu? Satu ya. Dengarkan bacaan Al-Quran itu oleh telinga kita. Nah, makna istima lebih dalam. Bukan sekedar mendengarkan oleh telinga. Tapi hati kita fokus. Ya. Lalu setelah itu pikiran kita harus mentadaburi isi kandungan Al-Quran yang dibacakan. Jadi istima itu pertama dengarkan bacaan Al-Quran oleh telinga. Ketika Al-Quran didengarkan oleh telinga harus ngasih vibrasi, harus ngasih getaran pada hati. Apa tugas hati dalam konteks mendengarkan bacaan Al-Quran? Fokus ibu dan bapak, ya, tonggalider, fokus. Kemudian setelah itu ketika hati fokus harus ngasih vibrasi atau getaran pada pikiran untuk mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Itu istima. Selain istima, ansit. Ansit itu ibu dan bapak mendengarkan Al-Quran dengan meninggalkan pembicaraan atau aktivitas lainnya. Jadi upami Al-Quran nuju di aos kukori kupingken. Tong seueur nyarios gitu, tong rea omong gede rahul, langkung saur bahe carek, tos kupingkeun upami Al-Quran nuju di aos ku pakmu gitu ya. Kenapa ibu dan bapak harus demikian? Karena itu di antara etikanya. Sebab kata hadis lain, al-qari orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan Al-Quran dengan istima dan ansit, itu mereka berdua berserikat dalam kebaikan. Yang membacakan dapat kebaikan, yang mendengarkan dapat kebaikan. Kebaikan yang didapatkan oleh keduanya la'allakum turhat. Aliyah yang bisa memantik datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta dan kasih sayang Allah, pertolongan dan surganya Allah. Kata Quran surah An-Nur ayat 56 ada 3 ya, wa aqimus sholata dan dirikan oleh kalian salat, wa atuz zakata dan tunaikan oleh kalian zakat, wa atiur rasula dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la'allakum turhamun supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi kata ayat ini amaliyah sekaligus akhlak yang bisa memantik datangnya rahmat Allah ada 3. 1, sholat kita jaga. Yang kedua, zakat kita tunaikan. 3, taat kepada Rasulullah. Apa yang harus kita jaga ibu bapak dari sholat? Ada 2. Jaga kuantitasnya. Yang kedua, jaga kualitasnya. Secara kuantitas, sholat itu ada yang fardu, juga ada yang sunnah. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, jangan hanya yang fardu. Sholat itu kerjakan juga yang sunnah. Kemudian cara yang kedua yang harus kita jaga dari sholat kita adalah kualitasnya. Mana sholat yang berkualitas itu? Sholat yang kita lakukan secara khusyuk. Sholat yang kita lakukan secara berjamaah. Sebab umumnya jamaah misalnya itu. Kemudian yang kedua saum pertengahan bulan, saum Daud, amalkan sunnah-sunnah Rasul yang lain Pak Mu. Sholat rawatib kita jaga, jangan dulu lah ngambil sunnah untuk poligami itu berat ya, karena kita bukan kaum harimau, kita ini kaum kucing semua ya, yang belum siap dicakar.
Cukup satu saja tapi adil, yaitu sama dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita poligami paling hanya wacana saja, kamu ya, karena apa tuh, kita mah hanya butiran debu. Oke, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, amaliyah yang bisa memantik rahmat Allah itu dalam Quran surah An-Naml ayat ke-46 Allah berfirman, qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'at qablal hasanah. Ini Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada umatnya, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Kan ada orang ibu yang frustasi, Gusti mending nyeri-nyeri kieu mangestos we abdi teh maotan. Meniripuh-ripuh kieu tema toswe abdi. Kita jadi sering kali kita frustasi atas keburukan. Padahal bila kita mentok, bila kita dihadapkan pada rasa sakit yang teramat sangat gitu, nah ini kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kata Nabi Soleh di sini, laula, kata Allah ya, pada saat Nabi Soleh berfirman pada kaumnya itu, laula tastaghfirunallah, gitu, hendaklah kamu istighfar meminta ampun kepada Allah. Untuk apa? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi hal yang bisa memantik rahmat Allah itu adalah dengan beristighfar. Ya, yang banyak istighfar. Nah, kapan waktu terbaik istighfar? Setelah sholat fardu. Ya, Rasul ngasih contoh. Istighfar 3 kali minimal setiap pagi dan petang. Ada istighfar, sayyidul istighfar itu. Makanya di Al-Maqsuratnya Hasan Al-Banna itu dibaca sayyidul istighfar setiap pagi dan petang. Wabil asharihum yastaghfirun, pada saat menjelang waktu sahur. Menjelang sahur itu harus istighfar. Lalu setelah berbuat dosa. Jadi kalau sadar kita berbuat dosa, susul dengan istighfar kepada Allah. Kapan lagi? Ketika menutup majelis. Jadi kalau ada majelis kajian seperti kita, Rasul ngasih contoh, bacakanlah doa kifarat majelis. Sebab bisa jadi di majelis kita nyinyir pada orang lain. Bisa jadi di majelis ilmu ini kita menghina orang lain. Bisa jadi di majelis kita ini kita merasa paling hebat di antara orang lain. Maka bila majelis tidak ditutup dengan doa kifaratul majelis, kita itu seperti orang yang memakan bangkai, kata hadis Rasul. Ya, maka istighfar itu. Kemudian ketika mendapatkan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saat meraih kemenangan itu justru di sana waktu yang pas untuk istighfar serta waktu-waktu mustajabah yang lainnya. Jadi yang kelima, Ibu Bapak, pantiklah rahmat Allah, rezeki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta kasih, pertolongan dan surga dengan banyak istighfar. Kita percepat karena Pak Mu sudah ngasih kode rupanya waktunya sebentar lagi. Berikutnya Ibu dan Bapak, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Jadi rahmat Allah itu akan kita dapatkan ketika kita menjadi inisiator, orang yang ngasih win-win solution pada orang yang sedang bertikai. Ini di Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu apa? Ikhwatun, saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara keduanya apabila bertikai. Wattaqullah, takwalah kalian pada Allah. Kenapa harus mendamaikan? La'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat. Jadi upami ayat tatangi anu pasea, pabaeud-baeud, pamanyun-manyun, pamonyong-monyong, Ibu dan Bapak itu harus didamaikan. Nah, jangan kayak kita Pak Mu kapungkur gening lamun keur di SMP aing rek pasea, lain didamaikan ngado nyanyi. To lomong kaleng, belut di talian. Tong ngomong ganeng, gelut sakalian. Kita kan kadang seperti itu. Nah, ini bahaya. Jadi kalau ada saudara kita yang bertikai, damaikan. Kenapa? Sebab ketika ibu dan bapak mendamaikan saudara yang bertikai, ya, itu ibu dan bapak menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Umat Islam itu jangan bertikai. Duh, ngeri sekarang ya, apalagi di dunia maya. Yang bertikai bukan hanya orang awam gitu. Kebanyakan juga para ustadz bertikai dengan membawa klaim kebenarannya masing-masing gitu ya. Bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau para tokohnya bertikai, nanti umatnya akan berantem.
Ini kita harus menjadi bagian solusi, bukan bagian dari masalah. Itu kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu, kuasa Allah itu, rahmat Allah itu akan menyertai mereka yang menjaga kebersamaan. Secara spesifik Rasulullah bersabda, wal jama'atu rahmatun, bersatu dalam satu jamaah, menjaga kebersamaan bukan pertikaian, itu bisa memantik datangnya rahmat Allah. Wal furqatu adabun, dan bercerai-berai itu memantik datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. So, jadi yang keenam, pantik rahmat Allah dengan mengambil sikap mendamaikan siapapun di antara saudara kita yang bertikai, ya. Maka mereka yang senang berantem, kaum sumbu pendek, konfliktual, nah itu agak susah mendapatkan rahmat Allah. Jadi dia itu kan ada orang yang di mana saja hoyongnya teh pasea, gitu. Matanya itu jeli atas kekurangan orang lain, maka ngecebrek saja, kritik saja yang terlontar dari muka dia. Bu dan Bapak, kalau demikian potensi konflik akan muncul, potensi integrasi akan hilang, sulit mendapatkan rahmat Allah. Berikutnya yang ketujuh, Ibu dan Bapak, pantiklah rahmat Allah dengan produktif berbuat baik. Sangat jelas dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6 Allah berfirman, inna rahmatallahi, sungguh rahmat Allah, sungguh rezeki itu, sungguh sehat walafiat itu, sungguh kenikmatan itu, sungguh kemenangan, cinta dan kasih sayang, pertolongan dan surga Allah itu qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Jantan kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, jadilah orang yang suka berbuat baik. Di Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik dalam amalnya. Pokoknya Pak Muh, tugas kita kalau ingin mendapat rahmatnya, jadilah yang terbaik, ya. Kalau ibu, jadilah ibu yang baik, ya. Di antara tanda ibu yang baik, dulu saya sampaikan, ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak banyak jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir keseleo. Kalau keseleo, sorga untuk anaknya jadi tidak ada, ya. Sementara siapa ayah yang baik? Ayah yang baik itu Pak Mus, seperti Pak Mus, sedikit bicara banyak transfer, ya. Kenyonyanya ayah yang baik itu sedikit bicara banyak piknik, sedikit bicara banyak belanja. Jadilah ayah yang baik supaya dapat rahmat Allah. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, bagaimanapun kita itu makhluk yang dhaif, bagaimanapun kita ini makhluk yang lemah, bagaimanapun kita itu makhluk yang tidak berdaya, maka bila kita mendamba rahmat baik dalam bentuk rezeki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta dan kasih sayang, pertolongan dan surga Allah, maka kita harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, libatkan Allah dalam doa-doa kita, dan ternyata Allah pun ngasih contoh redaksi doanya dalam Al-Quran. Dan ingat, dalam teori usul doa atau epistemologi doa, di antara doa terbaik itu adalah doa yang redaksinya diberi contoh langsung oleh Allah. Dalam Al-Quran, Ibu dan Bapak, ini doa yang bisa kita bacakan kalau mengharap rahmat Allah. Al-Kahfi ayat 10, yakni Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Rabbana atina, wahai Rabb, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, yakni rahmat, ya, rizki, sehat walafiat, kenikmatan, kemenangan, cinta kasih, pertolongan dan sorga. Wahai lana min amrina rosada, dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rosada. Pak Musa ingat doa ini dulu saya bacakan pada saat saya jadi pengurus Porsi Muda, Forum Komunikasi Mubalik Muda Kota Bandung,
yang sering diakronimkan Forum Komunikasi Mubalik Padada tempo lalu. Saya baca doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, ya, Padada Rosada. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang kedua di Ali Imran 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu Bapak, itulah 8 amaliyah yang bisa memantik datangnya rahmat Allah. Mudah-mudahan kita yang pagi hari ini terhimpun di ruang Zoom meeting ini adalah hamba yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmat Allah, hingga kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tetapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Sekian untuk sementara. Walafu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Al-Mukarram yang sudah menyampaikan ilmunya 1 sampai 8 poin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz izin, ini di samping saya ada harimaunya Ustadz. Jadi saya sebagai moderator ini kayak kucing beneran. Baik, Ustadz, ada 2 pertanyaan ini. 1 dari Ibu Haja Ratna Dewi nih. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adakah doa khusus agar kita diberi rahmat? Sepertinya Tadi. kajian yang terakhir ya, yang tadi ya. Ya. Tapi ada 1 lagi Ustadz, nanti. Yang kedua dari Ibu Yuniarti, Haja Yuniarti. Bagaimana kalau ada seseorang membaca Al-Quran dan mentadaburi dan mentafsirkan Al-Quran, tapi masih kurang pemahamannya? Artinya ketika dibacakan Al-Quran tidak fokus, malah ngobrol. Seharusnya dia merasakan getaran tentang Al-Quran itu. Ustaz, ini 2 pertanyaan ini dulu Ustaz, mangga. Oke. Yang pertama, Ibu dan Bapak, bagaimana kalau ada orang yang baca Al-Quran dan mentadaburi, tafsirnya masih kurang paham artinya. Dan ketika dibaca Al-Quran tidak fokus, malah ngobrol yang seharusnya bergetar. Oke. Bisa jadi, Ibu dan Bapak sekalian, ada sinyal yang jelek pada diri kita. Ya. Kalau pada diri kita tidak punya potensi untuk bisa istima, untuk bisa ansit pada saat Al-Quran dibacakan, ada masalah dengan diri kita. Apa masalah itu? 1, bisa jadi terkait dengan ilmu. Ya, kalau ilmu kita masih terbatas, pengetahuan kita masih terbatas, pemahaman kita masih terbatas tentang i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, baik ketika dibaca, ketika ditadaburi, dikaji tafsirnya, ketika misalnya Al-Quran diurai jelaskan, lalu hati kita sama sekali tidak merasa tersentuh. Malah aktifnya ngobrol, ya itu lazim ibu-ibu apalagi emak-emak itu kalau kajian ribut gitu ya, ngobrol, kemudian malah chatting, searching, kajian hanya untuk update status gitu ya. Nah, ini masih terkait dengan ilmu. Ibu dan Bapak pahami Al-Quran itu kalau dalam bahasa Ustadz Dedi, the miracle. Banyak sekali mukjizatnya luar biasa. I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran luar biasa. Di antaranya apa? Pada saat kita membacanya, 1 huruf Al-Quran yang kita baca itu 1 pahala bagi kita. Bayangkan berapa ratus huruf yang dibaca oleh guru-guru kita, dikaji, dijelaskan oleh guru-guru kita istima dan kita ansit, saat itu rahmat akan bertaburan kepada kita. Ya, kenapa kita malah gagal fokus? Kenapa kita malah ngobrol? Kenapa kita malah tidak mengikuti kajian itu dengan serius? Tadi bisa jadi karena 1, secara internal sinyal yang dalam diri kita itu tidak merasakan kenikmatan. Berarti ada persoalan. 1 dengan ilmu. Yang kedua ada persoalan dengan ruhani. Gini Ibu dan Bapak, contoh. Ibu masuk ke pesta, disediakan makanan yang luar biasa. Kalau masuk ke pesta pernikahan itu luar biasa itu sajian menu makanan. Tetapi kenapa kita tidak tertarik pada menu makanan yang banyak? Kenapa kita tidak mau misalnya makan kambing guling? Karena saya punya kolesterol.
Kenapa kita tidak mau makan misalnya sebut saja salad dan sayur yang lain? Karena kita punya asam urat, takut nanti asam uratnya naik. Jadi sehebat apapun hidangan yang disajikan, kalau diri kitanya ada penyakit, kita tidak akan tertarik. Berarti ketika didengarkan, dibacakan Al-Quran, dikaji tafsirnya, diurai, jelaskan pemahamannya, kita sama sekali tidak tertarik, ada something wrong dengan ruhani kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Terus Ibu dan Bapak cintai Al-Quran, terus hormati Al-Quran, terus takdimi Al-Quran, maka insya Allah getaran-getaran ruhani akan muncul dalam diri kita, hingga ketika Al-Quran dibacakan oleh siapapun, dikaji dimanapun, kita itu akan istimewa, kita itu akan ansyid, dan itu akan memantik datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Mo, itu mungkin sementara. Kalau masih ada, mangga. Baik Ustadz, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir Ustadz. Dari Pak Haji. Ibu Yuniarti ini belum ya? Yang tadi sudah. Oh gitu. Itu yang dibahas tadi punya Ibu Yuniarti, tapi doa khusus untuk mendapatkan rahmat tadi mungkin ada di slide yang terakhir nomor 8 ya. Terakhir, oke. Nah, ini pertanyaan dari Pak Muhammad Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Jika ada orang yang produktif dalam kebaikan, tapi juga produktif dalam maksiat, dia sedang mengundang rahmat Allah atau azab Allah. Karena dengan produktif dalam keburukan maksiat, bukankah akan mengundang azab Allah? Ini STMJ Ustaz nih, sholat terus maksiat jalan. Oke. Jadi manakah produktivitas dalam kebaikan yang bisa memantik datangnya rahmat Allah? Adalah produktivitas dalam kebaikan yang menapikan produktivitas dalam kemaksiatan. Kalau misalnya 50-50, berarti kita masih belum produktif dalam kebaikan. Ya. Ini Ibu dan Bapak sangat manusiawi, sangat manusiawi. Sebab kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita itu oleh Allah diberi dua potensi kontradiktif sekaligus. Satu, ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Yang kedua, ilham taqwa, potensi kebaikan. Jadi hidup kita ini adalah pertarungan antara potensi kebaikan dengan potensi hawa nafsu. Itu akan terus seiring berjalan. Ila yaumil kiamah akan terjadi terus pertarungan seperti itu, ya. Nah, maka Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mendapatkan rahmat Allah ketika potensi kebaikan kita bisa menjadi panglima atas potensi hawa nafsu kita. Nah, potensi kebaikan nanti akan memandu kita untuk produktif dalam berbuat baik dan ketaatan. Sementara potensi hawa nafsu akan memberi energi kepada kita untuk produktif dalam kemaksiatan. Nah, yang kedua, jadi mohon maaf, dalam analisa sementara saya, tidak disebut produktif kita dalam kebaikan kalau kita berbarengan produktif dalam kemaksiatan. Produktif dalam kebaikan itu adalah mereka yang menapikan seluruh kemaksiatan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, bila hari ini ya kita produktif berbuat baik, karena produktivitas dalam kebaikan itu kita tidak punya waktu, kita tidak punya peluang untuk produktif dalam kemaksiatan, maka itu akan memantik datangnya rahmat Allah. Lalu jika ada di antara kita STMJ, sholat terus, maksiat jalan misalnya, itu sangat manusiawi banget. Tetapi ada something wrong dalam kehidupannya. Kenapa? Potensi kebaikannya tidak memiliki inner power, tidak memiliki inner energy untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa ini bisa muncul? Karena tadi Ibu dan Bapak sekalian, kita ba'idum minallah, jauh dari Allah. Insya Allah kalau kita qaribu minallah, dekat dengan Allah, kita akan produktif itu dengan kebaikan. Makanya jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini satu, Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk
ngantuk dan tidak tidur. Beda dengan kita, sedikit-dikit ngantuk, sedikit-dikit tidur ya. Sampai lagi kajian juga terlihat dari layar ini ada yang high gitu ya. Allah itu tidak. Kemudian yang kedua, Allah itu ma'akum ainama kuntum. Allah itu menyertai kita dimanapun dan kapanpun itu ada Allah. Tiga, Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum, tahu apapun yang disembunyikan dalam hati kita. Bahkan Allah tuh punya dua kamera basoriahnya, malaikat raqib dan atid. Nah, bila kita sadar bahwa Allah Maha Hadir menyertai kita, insya Allah produktivitas kita akan dalam kebaikan. Tidak akan pernah produktivitas dalam kemaksiatan. Di antara tips berikutnya supaya tidak produktif dalam kemaksiatan, kata para ulama, dzikrul maut. Ingat pada kematian, khawatir pada saat kita sedang maksiat, kematian datang menjemput kita. Jadi ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak mau ngedugem nanti malam minggu, ingat khawatir ketika sedang didugem datang maut. Aduh, hina banget gitu. Pada saat mau maksiat gitu dengan siapapun, mau selingkuh, ingat khawatir gitu. Mati datang saat selingkuh. Kan banyak ibu dan bapak mereka yang punya kehormatan dalam strata ilmu atau strata sosial yang lain. Misalnya meninggalnya di tempat yang tidak baik, dalam pelukan wanita nakal misalnya, di kamar hotel dengan wanita nakal. Nah, hati-hati kalau ingin berbuat maksiat, ingat pada kematian. Khawatir justru maut datang pada saat kita sedang maksiat. Dengan demikian, insya Allah itu menjadi rumus sederhana kita untuk produktif dalam kebaikan. Itu saja Pak Mo. Baik Ustadz, ini sudah waktunya jam 6:01. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Sedang sibuk. Assalamualaikum Bunda Empet. Sedang sih. Assalamualaikum Bunda Ampet. Boleh di-unmute dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Bu? Tidak, alhamdulillah. Marilah kita berpegang pada Quran dan Sunnah biar selamat dunia dan akhirat. Itu aja. Amin. Menuhun, Bunda. Assalamualaikum Ustaz Wijanto. Sedang persiapan sorry Ustaz. Mudah-mudahan besok bisa nambahin ya. Baik Ustaz, ini sudah jam 6:01. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru, mudah-mudahan kajian di pagi hari ini selepas ini bisa diaplikasikan meraih rahmat Allah di akhir pekan. Bahkan tidak hanya di akhir pekan ya Ustaz. Ya, hari-hari selanjutnya juga harus nih. Ya. Minimal ada 8 mungkin dalam sepekan. 1 hari ini, 1 besok poin kedua, hari Rabunya poin ketiga. Mudah-mudahan bisa dalam 1 hari 8 poin sekaligus. Baik, kalau tidak ada tambahan yang lain, Kang Dea, assalamualaikum. Ini Kang Dea nih, mohon maaf Ibu Bapak, agak sedikit terlambat di teknis. Ustadz, untuk closing boleh dipimpin? Waalaikumsalam, Pak Mu. Alhamdulillah. Tidak ada info yang bisa mau sampaikan? Mohon maaf karena tadi laptopnya ada gangguan teknis, jadi ini saya pakai handphone, Pak Mu. Baik, para ibu bapak yang dimuliakan Allah, kajian ini pagi hari ini juga bisa disimak di channelnya YouTube di Khalifah Tour. Nanti silakan saja diklik, di subscribe dan jangan lupa loncengnya diklik ya Ustaz ya, biar viewernya Ustaz ini mengundang rahmat juga ya. Dan terakhir silakan Ustadz berkenan dipimpin doa. Mudah-mudahan di pagi yang spesial ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Enggak Ustadz? Ibu dan Bapak, jawaban saya atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Silahkan konfirm lagi pada narasumber yang lain, sebab wawasan Islam itu begitu luas luar biasa. Apa yang saya sampaikan tadi insya Allah berbasis pada ihtida bil Quran was sunnah. Kalau toh ada kesalahan, itu datangnya dari kesalahan diri kita. Mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, keluarga kita dan siapapun orang terdekat di hati kita senantiasa dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi rizki yang banyak dan barokah, diberi kesehatan dan keapiatan, diberi kenikmatan, diberi kemenangan dalam hidup, diliputi cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ditolong pada saat kita butuh pertolongan oleh Allah, dan tentunya mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa sabil akhyar adadani amillahi ifdhalih. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Aang atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih para guru-guru yang sudah menyampaikan ilmunya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita akhiri kajian di pagi hari ini. Ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu, Kang Dea dan kru Khalifah yang lain mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun kasadayana. Jazakumullah khairan. Nuhun Pak Mu, semuanya. nuhun Ustaz Aang. Sami Ibu Prof Sami, ini Ibu. atau Pak Agus sudah bergabung.